anak kehilangan seorang ayah, maka itu adalah merusak perkembangan psikologi anak dan tumbuh kembang anak. Itu yang terpenting menjadi konsentrasi Komnas Perlindungan Anak. Saya kira demikian. Sebelum Ibu Tiara Merlin menyampaikan, mungkin Pak Atom bisa menyampaikan dulu. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Komnas Perlindungan Anak sudah dengan pintu terbuka yang sangat lebar kepada kami. Tentunya seperti yang kita jelaskan kemarin. Sempat antara dua pihak ini sempat bersetegang, jadi saling tuding dan saling tuduh. Dan seperti yang saya sampaikan juga, saatnya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Komnas Perlindungan Anak ini tempat anak berlindung, tempat para orang tua yang menangis yang sebenarnya, dengan harapan kita setelah keperlindungan anak ini kita mendapatkan solusi-solusi terbaik. Karena ini masih baik dari kami. Ini masih baik karena di sini menurut kami, bahkan setelah diskusi barusan dengan Komnas Perlindungan Anak ini, di sini ada dugaan penelantaran terhadap anak. Ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Henry selaku orang tua yang sudah menyampaikan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi sekali lagi kita masih baik dan kita masih berharap ada mediasi melalui Komnas Perlindungan Anak ini. Kita masih coba untuk berlindung di bawah Komnas Perlindungan Anak ini dengan harapan dapat solusi-solusi baik, dengan harapan Henry ini sadar apa yang dilakukan selama ini. Biar Henry ini tahu, biar Henry ini punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga kenapa hari ini kita menyampaikan ke Komnas Perlindungan Anak, kita bertamu, kita minta masukan, kita diskusi dan kita mengajukan sekaligus apa yang sudah terjadi di keluarganya Tiara Merlin ini. Dan untuk selanjutnya paling nanti kronologisnya seperti apa dari depan, apa yang disampaikan paling dari ya langsung. Silakan kronologi. Awal peristiwanya lah mengapa sehingga Ibu Tiara datang ke sini sebelum nanti Sekjen dengan Pak Ibu memberikan penjelasan lah. Silakan. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah membantu saya di sini, buat rekan-rekan wartawan juga, masih banyak sudah belum kita juga lama ya. Saya akan menjelaskan lebih ininya, mungkin kemarin kan si Henry mengeluarkan itu aja dulu ya, nah, mengeluarkan bukti-bukti bahwa dia itu menuduh saya berbohong, katanya gitu. Justru dialah yang berbohong. Dia itu memang laki-laki pecundang. Dia sudah benar-benar melantarkan anaknya. Yang bukti-bukti dia keluarin itu sebenarnya bukan uang dia yang transfer, masih uangnya Monik. Uangnya Monik menagih karena untuk kebutuhan anaknya. Makanya yang real emang sudah berbohong gitu. Saya tidak mengada-ngada di sini, nggak ada dikurangin, nggak ada dilebihin. Pokoknya saya di sini minta keadilan. Kalau memang benar-benar Henry laki-laki sebagai orang tua yang bertanggung jawab, apalagi dia ada di Jakarta kan ya, datang ke rumah saya kan ada di sini dekat sama dia, bukan berkelakon di media gitu loh. Dia beraninya kamu kenapa sih nggak datang langsung ke rumah kalau dia ada niat baik ya. Saya mohon untuk Henry kalau ada niat baik, saya masih membukakan pintu untuk dia, masih terbuka untuk dia. Tapi kalau misalkan dia nggak ada niat baik,
akan melanjutkan kasus ini. Mungkin gitu Bapak ya. Nggak apa-apa ya, saya kalau misalkan melanjutkan masalah ini ini Bapak, nggak apa-apa. Jadi warga negara yang dirugikan berhak untuk melaporkan Iya. untuk proses hukum. Saya sebagai orang tua, katanya kemarin kan Pak Rudi, ya mohon maaf Pak Rudi, itu siapanya sih yang nulis ini LTM kata gitu kan. Saya orang tua, tidak mungkin dong anaknya disakitin saya mau diam aja, karena ini anak saya sudah menyerahkan ke saya semuanya. Silakan mama urus semuanya, udah berarti selesai. Mari sekarang lagi keadaan sakit, mari. Ya mungkin bisa terjadi di pikiran juga, bisa juga ya. Anaknya juga lagi sakit sekarang. Kalau yang ini kan tidak tahu menaun anaknya sakit apa enggak. Kemarin dia ada sempat WA saya, pengen please mama, pengen video call sama Zafira gitu, please deh mama. Saya bukan menghalangi dia, saya tidak menghalangi dia kok, tapi selesaikan dulu, jangan seenaknya. Kemana aja kamu dari dulu? Lagi hamil ditinggal, saya udah gede diambil. Terus saya katanya melarang untuk ketemu dengan anak. Ada bukti chat saya, emang ada, tapi dulu ya udah 1 tahun pas dia ngenalar si Modin. Kalau yang wajar dong sebagai orang tua marah, jangan harap kau bisa ketemu dengan anak kamu. Itu dulu udah 1 tahun lebih. Lihat aja chatnya tanggal berapa. Bukan yang sekarang ini, bukan. Kalau sekarang terbuka kan. Iya betul. Tadinya saya ngasih kesempatan sama dia, siapa tahu dia datang gitu Pak ya. Ini boro-boro mah ada. Gak ada alasannya corona. Dia gak punya gaji, namanya di dunia artis, kadang dapat job kadang enggak. Usaha dong. Berapa pun gitu. Mungkin. Baik Ibu Tiara, jadi untuk melengkapi komplain. Terima kasih Pak Aris. Jadi dalam sebuah hubungan keluarga, konflik orang tua aja sudah membuat kesengsaraan bagi anak, apalagi ditambah dengan pelantaran. Nah oleh karena itu, memang Komnas Perlindungan Anak selalu memikirkan kepentingan anak dan bermohon misalnya dari saudara Y ya, yang selama ini mungkin melantarkan anak, mungkin bisa mengambil langkah-langkah lebih terbuka, lebih pendekatan-pendekatan yang sehingga anak dan ibunya sendiri itu bisa berkomunikasi dengan baik. Karena biasanya konflik-konflik itu disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik dan tidak bisa bertemu. Akhirnya kebutuhan antara satu dan yang lainnya tidak bisa tidak bisa terkomunikasikan. Nah jangan sampai hal seperti ini anak menjadi korban. Lantaran sendiri berdampak pada kondisi sosial, psikis, bahkan kesehatan, dan entah nanti kalau umurnya bertambah ke arah pendidikan. Dan ini akan mengganggu masalah-masalah psikologis anak. Nah mungkin solusi yang terbaik adalah bagaimana pihak-pihak saling membuka diri dan melakukan komunikasi dengan cara terbuka dan masing-masing memberikan solusi yang terbaik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saudara Yendri ini bukti transfer belum bisa disampaikan sebenarnya, cuma takut tidak jelas di sini penyampaiannya adalah bukti transfer itu bukan buat anaknya, tapi itu adalah utang. Menurut keterangan dari saudari Tiara ini, dia hutang yang dibayarkan kepada Monik dan Tiara. Jadi dia punya banyak hutang di keluarga itu, sehingga dia mengirim itu bukan buat anaknya, tapi itu menagih. Monik ini menagih sehingga dibayar mungkin dengan cicil sedikit. Bahkan ini cuma kita mintanya ke si Yandri itu untuk biaya Zafira gitu, untuk biaya anak, makanya tolong diselesaikan gitu Pak. Jadi mulai hutang. Bahkan ini maaf Bang, ini saya sampaikan ini. Saya menunjukkan ini bahwa bukti kebenaran salah satunya Yendri sampai saat ini uang mas kawin atau mas kawin belum dibayarkan, dan dia sudah membuat perjanjian di sini.
buat perjanjian akan membayar mas kawin, dan sampai hari ini dia tidak membayarkan mas kawin itu. Artinya apa? Saya menyampaikan ini, bukti transfer yang disampaikan kemarin kepada media oleh Henry ini itu bukan untuk anak, tapi menurut dari Munik dan Tiara ini itu buat bayar hutang. Itu aja, saya hanya menjelaskan itu aja juga. Untuk tidak mempertanggungjawabkan itu secara pidana. Tetapi langkah sebelum masuk pada langkah-langkah hukum, kami masih memberikan kesempatan agar Henry itu mau hadir di tempat kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan, yang diinginkan oleh keluarga besar Ibu Tiara Monik kemarin, secara khusus Ibu Monik sendiri. Jadi saya kira dalam minggu-minggu ini hendaknya Henry ini bisa hadir di tempat ini untuk memberikan penjelasan. Saya kira demikian. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan